Seringkali menjadi sosok yang kontroversial, Mustafa Kemal Atatürk tidak hanya meninggalkan jejak dalam sejarah Turki, tapi juga mengguncang fondasi dunia Islam pada abad ke-20. Bagi sebagian orang, ia adalah bapak bangsa, pahlawan yang menyelamatkan Turki dari penjajahan. Namun, bagi yang lain, ia dianggap sebagai figur yang mencabut akar Islam dari tanah Turki Utsmani, kemudian menggulingkan khilafah dan membuka jalan bagi sekularisme Turki secara total. Nah, di dalam video kali ini kita akan menelusuri jejak langkah Mustafa Kemal Atatürk dari kemunculannya sebagai perwira militer yang disegani hingga menjadi arsitek Republik Turki modern. Tapi bukan hanya itu, kita juga akan mengungkapkan sisi kontroversialnya, yaitu kebijakan-kebijakan ekstrim yang disebut-sebut sebagai upaya untuk menghapus jejak peradaban Islam di tanah Turki Utsmani. Mustafa Kemal lahir di kota Thessaloniki, Yunani, kala itu masih merupakan wilayah Kesultanan Turki Utsmani. Karir militernya meroket setelah ia menjadi ajudan kepercayaan Sultan terakhir Turki Utsmani, yaitu Sultan Mehmed ke-6. Pasca kekalahan Turki Utsmani dalam Perang Dunia Pertama, di bawah kepemimpinan para pemberontak Turki muda seperti Enver Pasha yang telah menguasai pemerintahan Turki Utsmani, kota Istanbul sebagai ibu kota kekhalifahan jatuh ke tangan Inggris. Di tengah krisis itu, Sultan Mehmed ke-6 menunjuk Mustafa Kemal sebagai perwira tinggi untuk pergi ke Anatolia guna mengawasi proses gencatan senjata dan menyusun kekuatan militer di kawasan yang terjajah. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih menjalankan perintah sang sultan, Mustafa Kemal melakukan manuver politik dan militer. Ia mendirikan pergerakan nasional yang mengklaim legitimasi dari khalifah, seraya menggalang dukungan dari umat Islam di dunia dengan mengatasnamakan jihad atas nama Islam. Ironisnya, setelah memperoleh dukungan dan kemenangan, ia mulai menunjukkan sikap anti-khilafah. Pada 1 November 1922, ia menghapus kesultanan secara politik, menyisakan legitimasi kekhalifahan sebagai pemimpin di bidang agama saja. Sultan Mehmed ke-6 hanya tertegun mendengar kebijakan ajudannya tersebut. Ia bahkan difitnah oleh Mustafa Kemal Pasha sebagai pengkhianat negara karena meninggalkan Turki dengan kapal Inggris. Namun, realita yang sebenarnya ialah Inggris telah mengancam akan membunuh Sultan jika tetap berada di tahtanya. Setahun kemudian, pada 29 Oktober 1923, Mustafa Kemal Pasha memproklamasikan berdirinya Republik Turki sebagai sebuah ultimatum serta pengukuhan dirinya sebagai pemimpin tunggal di Turki, bukan lagi khilafah Turki Utsmani. Dan yang lebih mengejutkan, pada 3 Maret 1924, institusi khilafah Islam sebagai simbol kepemimpinan tertinggi Islam serta persatuan kaum muslimin yang berusia lebih dari 13 abad resmi dihapuskan. Langkah-langkah reformasi Atatürk dianggap revolusioner oleh pendukungnya, namun oleh sebagian umat Islam dianggap sebagai langkah dekonstruksi total terhadap Islam di Turki. Berikut adalah beberapa kebijakan Atatürk yang paling kontroversial. Kebijakan ini terinspirasi dari pemikiran Ziya Gökalp, seorang intelektual Turki muda yang sangat terpengaruh oleh pemikiran Barat. Pada 30 Januari 1932, untuk pertama kalinya azan dikumandangkan dalam bahasa Turki oleh Hafız Rifat dari Menara Masjid Fatih, Istanbul. Takbir, iqomah, salawat, bahkan bacaan sholat diterjemahkan ke dalam bahasa Turki dan diwajibkan digunakan. Penolakan terhadap kebijakan ini dijatuhi sanksi penjara 3 bulan dan denda 200 lira. Bahkan, jenazah Atatürk sendiri disalatkan dalam bahasa Turki atas permintaan adiknya Makbule Hanım. Barulah pada tahun 1950, kebijakan ini dicabut oleh Perdana Menteri Adnan Menderes. Sayangnya, keberaniannya untuk memulihkan simbol-simbol Islam itu harus dibayar mahal. Ia dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi dengan hukuman gantung. Pada hari yang sama dengan dihapusnya khilafah, yakni 3 Maret 1924, Atatürk menerbitkan undang-undang yang menutup seluruh madrasah peninggalan era Turki Utsmani. Wakaf-wakaf pendidikan Islam milik para sultan juga dibubarkan.
Sejak itu, pendidikan agama hanya boleh diselenggarakan oleh lembaga negara dengan pengawasan ketat, seperti sekolah Imam Khatib yang seringkali dituduh hanya mengajarkan agama secara sekuler. Pada 1 November 1928, Ataturk secara resmi menggantikan huruf Arab yang telah digunakan selama ratusan tahun dengan alfabet Latin. Langkah ini disebut sebagai bagian dari modernisasi. Tapi, banyak sejarawan melihatnya sebagai upaya untuk memutus hubungan bangsa Turki dengan akar sejarah dan peradaban Islamnya. Dalam pidatonya pada 8 Agustus 1928, Ataturk pernah berkata, "Bahasa kita akan semakin berkembang dengan huruf baru. Kita harus membebaskan diri dari jeratan besi huruf-huruf Arab yang tidak dapat kita pahami ini. Sebentar lagi, dunia akan menyaksikan karya-karya agung kita dalam alfabet Latin." Larangan menerbitkan buku sejarah Turki Utsmani turut memperkuat kesan bahwa ini adalah gerakan sistematis untuk melupakan sejarah bangsa Turki dengan agama dan peradaban Islam. Sejarawan Inggris Caroline Finkel menyebut bahwa ini adalah cara Mustafa Kemal Atatürk untuk memutus ingatan kolektif rakyat Turki terhadap masa lalu mereka dengan agama Islam. Sejarawan Belanda menyatakan bahwa Atatürk memang ingin mengganti identitas Islam bangsa Turki dengan budaya Barat yang sekuler. Dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kenabian akan tetap ada selama Allah menghendakinya. Lalu Allah akan mengangkat kenabian itu dan menggantikannya dengan khilafah Rasyidah. Setelah itu akan muncul kerajaan yang menggigit, lalu diganti dengan kerajaan diktator. Dan setelah itu akan kembali hadir khilafah ala minhajin nubuwah." Apakah yang kita saksikan di Turki saat ini merupakan bagian dari nubuat itu? Apakah penghapusan khilafah oleh Mustafa Kemal Atatürk hanyalah satu fase dalam perjalanan panjang sejarah Islam? Menurut kamu, seperti apa? Sejarah mencatat hanya dalam waktu kurang dari 1 dekade, Mustafa Kemal Atatürk berhasil membubarkan khilafah, mengusir keluarga Turki Utsmani, melarang simbol-simbol Islam, dan membangun rezim sekuler yang mengubah wajah Turki secara total. Tapi, satu hal yang tak bisa dihapus dari sejarah, yaitu ia melakukannya dengan memanfaatkan nama Islam dan khalifah sebelum akhirnya mencabut akar-akar Islam itu sendiri dari jantung tanah Anatolia. Atatürk mungkin dikenang sebagai pendiri Republik Turki modern, tapi ia juga akan tercatat sebagai orang yang dalam nama reformasi dan modernitas mengubur satu-satunya institusi pemersatu umat Islam di dunia, yaitu Khilafah Islamiyah. Pertanyaannya, apakah dunia Islam saat ini lebih kuat setelah khilafah dihapus, atau justru lebih tercerai-berai tanpa arah dan tunduk pada hegemoni negara-negara barat? Atatürk sekarang sudah mati, akan tetapi ideologi sekulerisme yang ia wariskan masih hidup. Dan hari ini, kita semua hidup dalam bayang-bayang keputusannya, keputusan yang mengubah sejarah umat Islam selamanya. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah Mustafa Kemal Atatürk adalah pahlawan? Ataukah ia adalah simbol pemutus sejarah Islam dari jantung Anatolia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video sejarah lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.